Saya harap agar Taiwan tidak diistimewakan, tidak di apa namanya, anak tidak diistimewakan, tidak di apa ya, anak bawangin ya, tidak di anak bawangin terkait biaya agensinya, biaya medikalnya, biaya ARC-nya, biaya pasporannya. Kenapa saya jelaskan begitu, Bapak? Kalau misalnya anak-anak yang bayar uang agensi, kalau agensi ini atau penerjemah ini tidak bekerja, mereka tidak tahu cara melaporkannya ke pihak berwajib. Logikanya gini, saya beli jasa orang untuk perbaikan listrik. Saya udah bayar orang yang nggak kerja, semestinya bisa dilapor. Tapi anak-anak di sana itu tidak bisa melaporkan ini karena tidak tahu caranya. Kalau biaya-biaya ini dilimpahkan kepada majikan, maka kalau si agensi itu tidak bekerja, majikan itu dia orang lokal, dia bisa melaporkan agensi itu. Lu ngambil duit gua tapi nggak mau kerja, tanggung jawab lu di mana, haknya dia di mana. Mereka orang lokal lebih ngerti. Jadi posisinya nih, yang tadinya PMI di tengah-tengah ribut sama majikan, salah cari agensi tidak diurus, 1 lawan 2. Kalau misalnya biaya agensi ditaruh di badan majikan, tanggung kepada majikan, maka majikan akan berhadapan dengan agensi, mereka ribut, PMI tenang-tenang cuma nonton. Wong dia nggak kerja kok, wong lu yang bayar kok, lu yang ngomong sama dia. Logika nggak sih? Kedua, biaya perpanjangan ARC, paspor dan lain sebagainya. Anak-anak di lapangan itu biasanya dimintain lebih. Meskipun mereka tahu ARC itu cuma bayar 1.000, pasporan itu kalau perpanjang cuma bayar 800. Namun para agensi penerjemah dan lain sebagainya di sana rata-rata, sekali lagi silakan berkomentar apakah ucapan saya ini benar atau tidak. Kondisi di lapangan tidak semua, tapi rata-rata itu sulit untuk pasporan mandiri. Nah, mereka itu kebanyakan dimintain biaya akomodasi yang lebih. Bahkan saya nganggep akomodasi itu, mohon maaf nih, bener-bener nggak logik. Bener-bener nggak logik. Harga paspor 800. Nah, itu lihat, ada yang 5.000, 6.000. Bahkan ada yang 8.000. Padahal itu perpanjang paspor cuma 800. Akomodasi nggak semahal itu. Bagi orang-orang yang nggak ngerti, 6.000 itu berapa? 800 itu berapa? 800 adalah 400.000 rupiah. 400.000 rupiah menjadi berapa? 6 juta lebih. Lebih dari 10 kali lipat. Bensin nggak mungkin semahal itu. Nah, gue balik lagi nih. Kalau ini ditaruh di tangan majikan, majikan yang bayar, maka saya mau lihat agensi dan para penerjemah ini berani nggak minta uang sebesar itu kepada majikan. Kalau majikan merasa oke, ya silakan. Kalau majikan ngerasa ini mahal, biarkan mereka ribut. Biarin aja ribut. Saya nggak mau tahu kok. Saya taunya terima beres. Ngerti nggak maksud saya ini? Semoga Bapak ngerti. ARC aja yang tadinya 1.000 menjadi 3.000. Bahkan ada yang lebih. Setiap tahun Bapak ini biaya diambil begitu saja, diperas semuanya. Sekali lagi, tidak semua, tapi rata-rata. Oke. Ngomong lagi nih, masalah udah mulai gua keluarin ya. Lagi nih. Para PMI kita itu di sana, apalagi yang di sektor formal alias PRT. Ini apa ya? Memang itu ada ketentuannya di mana mereka bisa libur ya sebulan sekali. Tapi banyak dari mereka yang minta libur itu tidak dikasih. Mereka lebih, dah gue bayar biaya kamu lembur tapi nggak boleh libur. Padahal mereka boleh milih. Sekali lagi tidak semua tapi rata-rata. Oke, setelah itu ada yang dikasih libur sebulan sekali. Namun enggak 24 jam Bapak. Jam 8 pagi keluar, jam 6 disuruh pulang, malamnya disuruh cuci piring, bersihin rumah. Kerjaan yang seharian itu dijadiin satu pada saat malamnya.
Benar apakah enggak? Silakan kalian ketik saja di sana. Saya tidak mau ngomong, tapi ini fakta di lapangan. Iya kan? Nah, efeknya apa kalau tidak ada libur? Tuh, lihat banyak yang kabur. Lihat Hong Kong, lihat Singapura, libur dikasih, kagak ada yang kabur. Kabur mikir. Di Taiwan kenapa banyak kabur? Kau suruhlah orang Taiwan kerja 5 tahun setiap hari nggak dikasih libur. Gak usah 5 tahun bapak, 6 bulan aja kau kerja tidak ada libur sama sekali. Orang ini badan bisa capek, apalagi mereka sektor PRT. Itu kerja nggak ada jamnya anjir, nggak ada jamnya. Bener. Majikannya biasanya tidurnya bukan malam, tidur pagi. Majikannya tidur, anaknya, kakaknya itu nyuruh bersih-bersih rumah, ya kan? Nanti malam waktunya dia tidur, akongnya menculat bangun, cerot. Aku nggak bisa tidur, minta dipijit. Mau kerja berapa jam? Gaji segitu worth it nggak? Orang capek banget, susah kali minta libur. Gimana kagak kabur? Bukan permasalahan di pemerintah Indonesia. Pemerintahan sana itu. Pemerintahan sana itu. Gua nggak tahu peraturan ini bentuk peraturan bagaimana, apakah ini termasuk peraturan yang menurut orang logik apa enggaknya, saya kagak tahu, nilai sendiri saja. Bener banget. Saya mau ngomong apa jadi lupa, keburu emosi gue anjing. Sabar guys. Dah, gue mau sektor PRT tadi udah di sana. Lagi kita PM yang di sana ya kerja kontrak cuman jaga akong, bukan bersih-bersih. Tapi what the, jaga akong disuruh bersih-bersih rumah, disuruh bersih sampah, bahkan disuruh bersih rumah saudara. Ada juga, tapi tidak semua. Tidak semua. Mereka mau ngadu kemana? Mau ngomong ke siapa? Bagaimana cara ngadunya? Belum ngadu, udah disemprot sama agensinya. Baru di video, datang, HP-nya mana? Sini gua hapus. Dia hapus. Bukti dia hapus. Mana ada? Gak semua itu penerjemah itu bantuin PMI. Yang ada apa? Mana HP-mu? Sini, bawa ke sini HP-mu, gua hapus. Ya enggak? Itulah yang terjadi sih Bapak. Ini gua udah tutup sektor formal. Mau ngomong nih, yang lain lagi. Gua nggak tahu peraturan Taiwan itu dari mana yang mengatakan PMI kalau beli motor itu harus izin dari majikan. Peraturan dari mana? Saya nggak masuk akal sih dengan peraturan ini. Dia orang di negara orang, meskipun ada ARC, mau beli motor harus izin dari majikan. Majikan mana yang mau ngizinin? Ya ada, tapi nggak banyak. Sudah itu, sudah nggak boleh pakai motor, larilah ke sepeda motor listrik. Banyak kali peraturan sekarang. Banyak kali peraturan sekarang. Ngomong lagi, kenapa para agensi? Ngamuk agensi. Ini lapak gua dan gua nggak peduli. Ini fakta di lapangan. Laporlah. Ngerti ya? Bentuk apa ini sepeda listrik? Heran nggak lu orang? Yang ngomong aja lah. Udah, gua nggak mau ngomong lebih panjang lagi ke belakang. Kalian bisa ngerasain sendiri apa yang gue omongin itu bener apa enggak, ya kan? Tadi itu semua nih, mungkin bapak tadi yang baru nyimak dari awal nih, belakangnya gue bilang putus kontrak yang formal nih PRT, dimintain apa? Biaya kompensasi, yang saya rasa tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Ini agensi bapak, dia ngambil duit sama majikan.
Ya, udah ngambil duit dia nih. Dia janjiin gua, dia janjiin majikan gua bisa kerja di sana 3 tahun. Biaya 3 tahun ini udah diambil di agensi. Dalam peraturan di sana, peraturan sana ini legal. Karena ini merupakan biaya service charge. Yang berat di mana? Yang berat di kita PMI. Kenapa? Dia ngambil duit untuk servis 3 tahun. Janjiin majikan gua kerja 3 tahun dan gua nggak bisa kerja di sana 3 tahun. Ya kan? Gua kerja cuma 2 tahun dan gua bener-bener udah nggak kuat, Pak. Tahu nggak? Dimintain biaya kompensasi untuk majikan ngambil PMI baru. Padahal kan semestinya ini orang yang udah ngambil 3 tahun, dia yang janjiin, dia misalnya dapat 20.000, kan dibagi 3, sebulannya 6.000. Lu balikin lah 6.000. Kan gue cuma kerja 2 tahun, semestinya lu yang balikin. Malah PMI yang disuruh bayar. Dan bayarnya nggak ngotak, biaya kompensasi kurang 1 tahun. Ada juga yang sampai minta 15.000. Karena pemutusan kontrak secara sepihak katanya. Kenapa nggak dia yang udah ngambil duit, dia balikin aja ke majikan? Kan lu janji 3 tahun, gue cuma kerja 2 tahun. Lu uang lu ya lu bayar dikit lah ke majikan lu. Jadi PMI nggak ditekan. Tapi kan fakta lapangan begitu. Paham lo orang ya? Yang paham-paham aja lah, yang ngerti lah. Saya nggak mau ngomong lah. Pindah ke Jepang, saya support. Pindah ke negara lain, gak usah ngemis. Korea, Jepang, G2G dibantu pemerintah. Malaysia, Singapura bisa, Hong Kong bisa. Gak harus ke Taiwan, gak harus. Mau ngomong lebih banyak lagi nih. Capek sih gue bener. Kalau mau ngomong ini satu-satu ini, mungkin ada beberapa poin, mungkin ada 20-an poin nih kalau ngomongin. Banyak yang gak masuk akal, Pak. Banyak yang gak masuk akal. Yang lagi banyak juga yang pabrik kerja disuruh simpan uang tabungan. Simpan buat apa? Udah gede, orang-orang bisa nabung sendiri. Kenapa harus tabung di agensi? Tahu nggak kenapa, Bapak? Karena zaman dulu sebelum 1955 sudah aktif, mereka itu tabungan biasa disikat. Sekarang udah kagak bisa, meskipun udah kaburan itu nggak bisa disikat lagi. Kalau dulu Bapak mau tahu bagaimana itu tabungan itu, kalau dia kabur tabungan itu dimasukin kantong, kagak bisa diambil dulu. Cuman sekarang bisa ya guys ya, aku kasih tahu. Adapun kalian tabungan tempat agensi kalian itu bisa dimintain asalkan ada bukti. Telepon saja ke 1955. Itu pasti dilanjutin. Jangan sekali lagi, jangan melihat indahnya Taiwan melalui layar kaca. Fakta di lapangan, tidak semua orang sama. Ada juga yang baik, ada juga yang baiknya apa? Mungkin ketemu majikan yang memang sedikit kaya, lebih ada otaknya. Ya mungkin ini oke gitu loh. Tapi ya nggak semua. Enak Hongkong udah jerokos ya? Kalau nggak salah ya. Hongkong jerokos belum sih? Hongkong ya, udah jerokos. Hongkong jerokos. Potongan lebih kecil. Ya mungkin gaji memang lebih kecil. Tapi ya gua rasa lebih worth it. Lo orang bisa jaga kesehatan. Nggak seperti yang di sana, kagak boleh libur gimana. Yang ngenesnya lagi ya. Gue jadi balik nih, gue mau ngegas terus nih. Gue balik lagi nih. Kerja udah kagak boleh libur. Ya, begitu sakit Bapak. Sakit karena kecapean. Sakit karena penyakit dalam. Karena kecapean, penyakit dalamnya kambuh lagi. Malah lebih berat. Banyak di antara mereka tuh langsung dipulangin. Yang capek siapa? BP2MI toh. Ya nggak Bapak BP2MI? Sakit dipulangin, dilempar pengurusan lebih lanjut kepada BP2MI. Bapak, kok kau jadi disuruh-suruh, dimainin gitu? Saya tanya dulu. Yang sakit pengen operasi, memang ada, bener ada beberapa agensi yang bantuin mereka ke rumah sakit. Tapi kebanyakan ya kalau udah sakit pulangin. Dalam hati apa? Insya Allah tidak ketahuan.
biar aja orang rumahnya yang bayar. Ya setidaknya ditanyain, saya sakit. Memang kalau sakit karena pribadi itu adalah tanggungan pribadi. Sekali lagi ya, bukan tanggung majikan atau agensi. Setidaknya kau para agensi tanyain, kau mau berobat di Taiwan atau mau berobat di Indo. Kalau di Taiwan kalian itu bayar askes. Sekarang saya tanya, apa guna itu askes kalau saya benar-benar sakit parah tidak bisa digunain? Cuma sakit-sakit ringan doang pakai askes buat apa? Kalau sakit parah saya udah beraskes. Tujuan beraskes itu kan kalau sakit parah ada biaya yang bisa dibantu tanggung oleh pemerintah sana. Udah sakit parah, wah pulangin. Sakit, pulangin. Lihat sakitnya parah nggak? Bisa menyebabkan kematian nggak? Kalau bisa udah pulangin. Pulangin saja. Kau kita nggak tahu berapa orang yang merasakan, berapa orang yang teman-temannya sendiri yang kena begitu. Saya nggak mau ngomong, mereka semua bakal ngomong. Bar askes buat apa? Nah, kenapa? Ngasih cuan ke orang Taiwan doang, tapi tidak bisa digunakan. Bener? Gitu masih ngomong kita ke sana cuan cien. Kalian cuan cien di Taiwan aja duit yang diperas balik secara halus. Pakai bahasa Taiwan kok. Saya sengaja nggak mau pakai bahasa Taiwan, tahu nggak kenapa? Saya cuman fungsinya mau manasin aja tuh agensi yang mulutnya comber, yang cepu-cepu itu. Mau sini, ayo gas-gasan. Kagak peduli gua. Kagak peduli, bener. Yang gua ngomongin fakta, tanya gitu anak-anak. Jangan kalian kira saya sudah di Indonesia, saya tidak bisa mengumbar fakta ini. Salah kalian. Malah bisa lebih parah nanti efeknya. Ya, kalau nggak mau mangkok kalian tuh bergetar, diamlah kalian. Biar gua nggak gas. Kalau kalian gas terus, mohon maaf, gua pecahin mangkok lu. Jangan bilang saya tidak mampu. Selama apa yang saya bicarakan adalah fakta di lapangan dan anak-anak semua relate, ya tetap aja bisa dimanapun saya berada.